Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat melaksanakan subuh secara berjamaah. Dan yang saya muliakan, saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat, para abang-abang daripada Polsek Tebing, Polres Karimun yang diketuai oleh kegiatan ini, salah satunya Aibtu Peli Ika Seputra SIKOM, beserta yang saya muliakan, saya hormati para rekan-rekan, para sahabat-sahabat daripada Bikar Subuhan Kabupaten Karimun. Salah satunya di dalamnya ada orang tua kami, Bapak Jainal, Bang Irham Sayuti, dan yang lain-lainnya. Syukur alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga, dan semoga dengan kenikmatan itu kita bersama-sama dapat mempergunakannya dengan sebaik dan sebagus mungkin dalam satu tujuan yang kita tuju, yaitu mengharap jalan yang satu di mana jalannya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tiada bosannya juga selalu kita haturkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang dimana lisan-lisan kita, yang dimana hati ataupun kalbu kita yang selalu bersalawat kepada beliau, kelak nantinya di yaumil akhir kita adalah tergolong daripada seorang insan yang mendapat syafaat daripada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin, para ikhwan jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, atas izin, karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita bersama-sama hari ini, pada subuh yang berbahagia ini, kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Semoga ini adalah mendapat satu keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan subuh ini saya mencoba mengangkat pembicaraan akhir daripada doa Pak Imam tadi. Kita selalu memohon dan meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang kau berkahi dan kau redai, pertemukan ya Allah kami pada bulan Ramadan. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita memohon kita kepada Allah keberkahan dan keredaan, meminta kita kepada Allah. Lalu juga kita memohon kepada Allah, pertemukan ya Allah kami pada bulan Ramadan. Apa kehebatan bulan Ramadan sehingga kita selalu memohon dan meminta 3 bulan sebelum Ramadan itu tiba? Kalau kita mencoba membuka di dalam sebuah kitab Duratun Nasihin, di dalam kitab itu menerang dan menjelaskan kepada kita bersama-sama, sesungguhnya salah satu kehebatan daripada bulan Ramadan itu adalah yang pertama. Ternyata bapak-bapak, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, keinginan dan permohonan akan dipertemukannya pada bulan Ramadan ini tidak cukup kita yang manusia yang hidup di dunia ini saja, yang telah meninggal dunia, yang sekarang ini berada di alam barzakh, yang sekarang ini berada di alam kubur saja, juga memohon meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita manusia yang masih hidup di dunia pada saat sekarang ini memohon meminta kepada Allah. Di dalam hadis-hadis yang lain juga menerangkan kehebatan bulan Ramadan ini. Apabila kita berbuat suatu kebaikan, kebaikan itu selalu Allah lipat-lipat gandakan.
dari 1 sampai 27 dan seterus. Lalu permohonan dan permintaan orang yang telah meninggal dunia yang berada pada alam barzakh, kenapa? Satu, Bapak Saudara hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kehebatan pada bulan Ramadan ini, Allah pending siksa kubur. Itu pertama. Yang kedua, kehebatan bulan Ramadan ini diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin tersebut. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada orang-orang yang pada saat sekarang ini berada di alam barzakh, roh-roh para yang berada di alam barzakh itu Allah berikan kesempatan untuk menemui sanak famili, saudara yang masih hidup di dunia ini. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya Allah berikan kesempatan, Allah pending dulu siksa kubur. Allah berikan kesempatan para roh-roh ini untuk pergi ke rumah sanak famili masing-masing. Inilah kehebatan bulan Ramadan. Kita yang hidup di dunia, kita memohon meminta kepada Allah. Yang berada di alam barzakh juga menunggu-nunggu akan datangnya bulan Ramadan. Sekiranya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang telah meninggal dunia ini menemui sanak famili, keluarga, anak-anaknya yang hidup di dunia ini tergolong daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Roh yang berada di alam barzakh ini tersenyum meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, selalu mendoakan dan terus mendoakan. Doa ini terus mengalir dan mengalir. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tatkala roh-roh yang telah meninggal dunia ini menemui sanak famili, keluarga, anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini, jauh daripada ketaatan, jauh daripada kepatuhan, jauh daripada zikrullah, ingat kepada Allah, menangis ini para roh. Kalau sekiranya roh ini Allah izinkan bisa melihat, bisa dilihat oleh kita yang masih hidup ini. Kalau sekiranya roh-roh saudara kita, sanak famili kita, keluarga, ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia, bisa kita saksikan ia datangnya kehidupan di dunia ini, menangis beliau-beliau tersebut, seakan-akan beliau berbicara, jangan sampai terjadi yang telah terjadi, penyesalan kalau nasi telah menjadi bubur tiada berburu. Bapak-bapak hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, inilah salah satu kehebatan daripada bulan Ramadan, yang kita selalu memohon 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, dah kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, pertemukan ya Allah kami pada bulan Ramadan. Pertemukan ya Allah kami kesempatan pada bulan Ramadan untuk beribadah. Karena kita tahu ibadah di bulan Ramadan lipat-lipat gandanya sangat luar biasa Allah berikan. Begitu juga orang yang telah meninggal dunia sangat meminta kepada Allah, cepat-cepat ini Ramadan datang, supaya apa? Siksa kubur dipending dulu. Kesempatan untuk melihat sanak saudara famili yang masih hidup di dunia, roh ini datang menemui kita. Makanya kita yang paham ilmu agama, selalu terkadang datang bulan Ramadan itu kita membaca doa. Kita membaca doa kepada arwah muslimin dan muslimat, kepada bapak ibu sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Inilah kehebatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menjadikan sebuah iktibar, menjadikan sebuah renungan bagi kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah yang terpenting bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan, apapun pertanyaannya, innamal a'malu binniyat, niatkanlah sesuatu itu dengan pada tempatnya. Saya semua mengajak rekan-rekan untuk membantu warga yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tak lain tidak bukan kegiatan kita laksanakan selama ini di Bimas merupakan hal yang sebagai pelayan pelindung bagi masyarakat, khususnya Kecamatan Tebing. Berbagai hal kami lakukan untuk tetap
sebagai pelindung ataupun oleh masyarakat, mendekatkan diri pada masyarakat itu yang paling penting. Kemudian di masa pandemi saat ini kita sama-sama tahu, alhamdulillah wa syukurillah, semalam terakhir Karimun sudah dinyatakan negatif COVID-19. Artinya, alhamdulillah saat ini sudah dikategorikan zona hijau. Namun demikian, kami tetap menghimbau pada seluruh jemaah walaupun warga Harjosari secara umum dan Kabupaten Karimun, mari tetap kita laksanakan protokol kesehatan yaitu 5M, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta kita mengurangi mobilitas kita kegiatan di luar. Jika ada tidak penting untuk di luar sana, sebaiknya kita di rumah, kecuali pada saat bekerja. Pada saat bekerja sehari-hari kami menghimbau agar tetap kita menggunakan masker. Walaupun saat ini sudah tidak ada lagi, namun virus itu masih tetap ada. Sehingga kita tetap menjaga diri, tetap menjaga jarak, tetap laksanakan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya kami juga menghimbau, di mana saat ini musim kemarau, cuaca panas, sehingga curah hujan sangat rendah, dan daerah kita sini banyak perkebunan ataupun masih lahan kosong yang rawan terbakar. Oleh sebab itu, kami menghimbau di saat-saat ini, mari kita sama-sama menjaga agar tidak membakar pada saat membuka lahan, ataupun membakar sembarangan di tempat-tempat sampah sehingga mengakibatkan kebakaran hutan maupun lahan. Dan ini ada sanksi pidananya, Pak. Melanggar undang-undang lingkungan hidup, ancaman pidananya 10 tahun. Saya juga mengimbau pada Pak RT, Pak RW yang ada saat ini, atau ke masyarakat Bangun Sari, agar sama-sama kita jaga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Saya rasa demikian, sekali lagi terima kasih untuk kegiatan kami di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PRT ini kegiatan polsek. Iya. Nah, tadi dah 3 rumah di RT dulu ke sini tadi kan. Biasanya RT juga. Pak, ini dari kawan-kawan dari polsek dari Baikan Subuhan, ada sembako sedikit Pak ya. Iya ya. Apa isinya mudah-mudahan berkah aja. Iya, Terima terima kasih. sehat ya. Kegiatan ini hampir setiap minggu kita laksanakan memang dari masjid ya kan, tadi dari RT lagi di 3 tempat. Kebetulan ini pun dari orang tua saya juga gitu ya. Ya, Bu ya, itu aja Pak ya. Iya. Assalamualaikum.
comment, and share.